balik menining channel Kang Deni Berdikari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang buat teman-teman yang sedang menonton channel Kang Deni Berdikari. Salam petani muda Nusantara. Baik, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya seputar menanam jahe. Nah, di depan saya ini adalah tanaman jahe yang sudah berumur 8 bulan dari masa tanam, dari masa penyemaian dan pindah ke polybag. Itu sudah berumur 8 bulan. Tapi yang bisa teman-teman lihat, kondisi saat ini untuk tanaman jahe saya hampir semuanya menguning atau sering disebut dengan penyakit sering disebut dengan penyakit busuk rimpang ya. Setelah itu juga kondisi daun menguning. Sangat disayangkan sekali, tinggal 2 bulan sebenarnya untuk masa panen. Cuman karena kondisi alam yang memang untuk saat ini sedang musim penghujan, jadi perlu teman-teman semuanya waspada ya. Artinya ketika baru pertama kali menanam jahe dan dihadapkan dengan musim hujan, ternyata perlu adanya perawatan secara khusus, baik itu di medianya, baik itu di proses pemberian pupuk cair ataupun pupuk padat, terus pemberian obat untuk jamur. Nah, pada kali ini saya akan berbagi seputar alasan kenapa jahe yang saya tanam ini dengan jumlah 400 polybag, karena saya adalah petani awal di jahe. Ada beberapa penyebab dan alasan yang menyebabkan tanaman saya menguning atau terkena busuk rimpang. Nah, yang pertama, bagi para petani pemula yang baru memulai di bidang pertanian dan mencoba untuk menanam jahe merah, hal yang pertama yang perlu diperhatikan adalah drainase daripada tempat untuk media. Nah, ini salah satu kesalahan saya ketika baru pertama kali menanam jahe dengan memanfaatkan pekarangan sebagai media utamanya untuk menaruh polybag ini. Dan karena kondisi pekarangan ini ketika hujan, kondisinya banjir, sehingga air secara otomatis akan masuk ke dalam polybag, akan terserap oleh akar. Nah, semakin banyak kandungan daripada air hujan yang diserap oleh akar, semakin rendah pH yang ada di media. Nah, ini adalah faktor pertama yang mempengaruhi terjadinya daun menguning atau busuk rimpang.
Nah, terus yang kedua, kesalahan yang kedua, kurangnya pemberian pestisida ketika musim hujan. Nah, jadi jangan pernah teman-teman meremehkan kondisi cuaca ketika musim hujan untuk tidak memberikan perawatan secara ekstra. Nah, bisa teman-teman lihat, inilah hasil daripada menyepelekan ya. Ini saya 2 minggu tidak diurus dan hasilnya seperti ini. Nah, pemberian pestisida untuk penyemprotan di bagian daun itu sangat penting. Karena apa? Karena kondisi hujan juga akan mempengaruhi adanya jamur. Biasanya ditandai dengan bercak-bercak kuning seperti ini. Nah, ketika teman-teman mengabaikan, lama-kelamaan akan merambat dan terjadi pembusukan rimpang seperti ini. Nih, ini ketika dicabut sangat mudah loh. Nah, ini yang terjadi ketika sudah pembusukan rimpang. Tentu ketika sudah pembusukan batang, tentu akan masuk dalam rimpang dan akan mempengaruhi kondisi rimpang yang ada di dalam. Ketika sudah busuk, tentu juga akan mempengaruhi rimpang yang lainnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang perlu teman-teman perhatikan adalah menjaga kestabilan daripada pH di media, baik itu tanah ataupun di dalam polybag. Ketika kondisi pH stabil di atas 6,5, secara otomatis tanaman jahe merah itu akan berada di kondisi normal, walaupun terkena bercak tapi tidak separah ini. Nah, untuk pengecekan pH, teman-teman bisa menggunakan alat pengukur pH. Nah, yang keempat yaitu bisa dicek di bagian bawah media untuk memastikan bahwa aliran air untuk keluar itu lancar. Bisa dicek di bagian. Nah, yang terakhir, di saat musim penghujan, sebaiknya pemberian pestisida ataupun pupuk cair itu tetap dilakukan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ketika malam hari misal terkena hujan, secara otomatis semua nutrisi yang ada di dalam terserap akan hilang, terbawa oleh air hujan. Nah, tujuan dari pemberian pestisida cair itu sebenarnya buat menetralisir atau menghilangkan air hujan tersebut supaya pH tetap stabil dan nutrisi yang ada di dalam media tetap terjaga. Terus yang terakhir, hal yang paling penting yang jangan sampai teman-teman lakukan adalah melakukan pemotongan batang yang bertujuan untuk menambah tunas, tapi malah akan menyebabkan kerugian. Nah, seperti yang saya lakukan ketika pertama daun menguning, itu saya langsung menggunakan teknik
pemotongan rimpang, pemotongan batang. Nah, ini adalah teknik yang salah. Artinya ketika di musim penghujan jangan pernah sekali-kali lakukan pemotongan rimpang. Karena apa? Karena pemotongan batang ini lebih baiknya dilakukan ketika musim panas di siang hari. Itu tujuannya supaya getah itu langsung menutup dan akan muncul tunas baru di bagian sini. Tapi ketika musim hujan dilakukan pemangkasan di bagian batang, itu tentu akan menyebabkan pertama terjadinya busuk rimpang, juga bisa di busuk batang di bagian batang yang sudah dipangkas. Nah, hal yang sederhana yang bisa teman-teman lakukan sebenarnya untuk menanggulangi adalah pemberian dolomolid. Pemberian dolomolid cukup 1 minggu sekali untuk mengantisipasi. Nah, ini adalah contoh kondisi jahe saya yang paling parah. Bisa teman-teman lihat. Nah, ketika sudah seperti ini sebaiknya langsung dibuang. Artinya jangan sampai terkena polybag yang ada di sampingnya. Kenapa? Karena sifatnya menular ya. Tuh, ketika busuk rimpang dicabut akan mudah banget. Ini salah satu penyakit jahe merah ketika musim hujan. Nah, jadi sebaiknya ketika sudah kondisi begini dicabut semua dan dibuang jauh-jauh biar tidak menular, karena memang sangat ekstrim sekali ketika satu batang ataupun satu rumpun sudah kena, itu bisa menyebar ke semua tanaman jahe merah. Jadi buat teman-teman pemula yang baru terjun di dunia jahe merah, sebaiknya harus lebih belajar lagi. Artinya harus mencari informasi sebanyak-banyaknya. Jangan langsung main terjun, tapi ketika di tengah kita kewalahan seperti yang saya alami. Walaupun ada beberapa cara untuk menanganinya. Biar tidak terjadi busuk. Nah, ini adalah kondisi rimpang jahe yang terkena pembusukan. Warnanya juga tidak cerah. Nah, mungkin itu saja yang informasi yang bisa saya sampaikan seputar pengalaman jahe merah saat terkena penyakit busuk rimpang atau daun menguning. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk para petani jahe merah. Dan jangan lupa support terus channel Kang Denny Berdikari. Semoga semakin sukses dan jaya. Jangan lupa untuk tonton terus video saya, dan jangan lupa juga like and comment. Semoga bermanfaat. Salam petani muda Nusantara.